dijadikan Bani Israel itu termasuk wa inni faddaltukum 'alal alamin, pernah diangkat jadi umat terbaik di zamannya. Tapi secara mutlak umat yang paling afdal umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alahum fil akhirati humul akarim wal awailu, dan yang sudah menjadikan umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat itu humul akarim wal awailu, mereka lah orang-orang yang mulia-mulia dan awal-awal, termasuk dapat karamah kemuliaannya Allah iku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat karamah kemuliaan dibanding umat selainnya. Umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku aktsarul umam, paling banyaknya umat iku Nabi, umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada perintah nikah, tanakahu tanasalu taktsuru fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbangga dengan jumlah kita, yaitu kita itu paling banyak dari umat-umat nabi-nabi, itu jumlah kita paling banyak. Itu Nabi bangga jumlah kita itu banyak. Makanya kalian itu nikah punya anak sing banyak. Sudah usah nanti nek anake sing akeh, bismillah. Allah taala sing ngasih rezeki. Dzurriyyah thayyibah katsirah, keturunan sing banyak, punya keturunan sing banyak. Enggak usah was-was piye Allah taala sing ngasih makan. Wal awail, umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu termasuk orang-orang awal, padahal mereka itu datang dari zaman yang paling akhir. Tapi ketika dipanggil sama Allah, pertama kali yang dipanggil umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nahnul awwalun, nahnul akhirun al awwaluna yaumal qiyamah. Kita, kata Nabi, kita itu orang-orang terakhir di zaman di dunia. Al awwalun, tapi paling awal yaumal qiyamah. Termasuk yang paling awal dipanggil, paling awal dihisab, paling awal masuk surga itu umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam katimbang umat-umat selainnya. Wa tahharahum fi mawasimi judihi minas safasifi warradhaili. Allah taala sudah mensucikan mereka di dalam musim pemberiannya Allah, musim kedermawanannya Allah. Allah sudah membuat mereka suci minas safasif, dari hal-hal yang rendah, warradhail, dan hal-hal yang hina. Allah Ta'ala mensucikan umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan Allah mensucikan? Ketika di musim jud, musim kedermawanannya Allah. Kapan itu? Bulan Ramadan. Ada musim nisbate tani, musim panen, musim tanam. Itu di al-jud itu ya kayak gitu. Ramadan itu musim Allah Ta'ala ngasih itu ketika Ramadan. Pemberiannya ketika Ramadan ini tidak seperti yang di selainnya Ramadan. Allah Ta'ala lagi senang ngasih itu ya. Allah Ta'ala tidak lihat waktu, memang sifat thabitah itu al-jud wal karam. Allah dermawan, tidak lihat-lihat waktu. Jangankan Allah Ta'ala, makhluk kalau sudah orang punya sifat al-jud wal karam ya tidak nunggu hari apa dia dermawane, ya bentino dermawan, sifatnya dermawan kok. Makhluk kayak tidak lihat waktu. Ada orang dermawan ya tiap hari ya dermawan, sifatnya dermawan. Apalagi Allah Ta'ala sing sifatnya tidak berubah. Tapi kalau Ramadan Allah Ta'ala memperlihatkan al-jud itu tambah hebat ketika Ramadan. Iku
waktu ketika Allah mensucikan mereka ketika mawasimi judih, ketika musim Allah Ta'ala menampakkan sifat dermawan, mensucikan umatnya Nabi minas safasif warradha'il, dari kerendahan dan kehinaan. Tidak ada yang mereka itu ada kehinaan, kerendahan, itu tidak ada lagi, disucikan sama Allah. Artinya kerendahan, artinya kehinaan, artinya maksiat, artinya hawa nafsu. Iku ketika Ramadan umatnya Nabi disucikan sama Allah dari maksiat. Carane diwajibke puasa, akhirnya ndak ada sing maksiat. Iku soalnya maksiat termasuk ar-radha'il, as-safasif, iku maksiat. Lah ketika musim Ramadan Allah Ta'ala mensucikan mereka dari ar-radha'il was-safasif. Ya berarti selain Ramadan kadang ghibah, mulai Ramadan poso, jauh ghibah. Tahharahumullahu minas safasif war-radha'il. Wa asyhadu an la ilaha illallah wasi'ul judi wal karami, dan saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, zat yang maha luas, al-jud, kedermawanan, wal karami, dan sama kedermawanannya atau kemuliaannya. Bahasa Arab itu al-karam maknane mulia bisa, maknane dermawan itu bisa. Iku al-karam, mulia ya bener, dermawan ya bener, iku al-karam. Iku juga bisa diiktibar, kita itu hanya akan mulia kalau kita karam. Tidak ada orang karam tapi bakhil, itu tidak ada, gak enak. Kepingin jadi orang mulia ya aja bakhil. Iku soalnya bahasa Arabe dermawan sama mulia iku al-karam, al-jud wal karam. Pengen mulia, iya jangan bakhil. Pengen bakhil, iya jangan ngimpi jadi orang mulia. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan, itu kurang alif berarti ya, Muhammad, khairul anbiya'i wa ummatuhu wa ummatahu khairul umami. Wa asyhadu, dan saya bersaksi bahwa pimpinan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul anbiya'i, itu sebaik-baik para nabi. Itu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi baik, tapi nabi kita paling baik. Wa ummatuhu wa ummatahu, wa asyhadu anna ummatahu khairul umami, dan saya bersaksi bahwa umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebaik-baiknya umat. Kuntum khaira ummah, sebaik-baik umat. Kita ini sebaik-baik umat. Tapi Allah Ta'ala itu ngangkat itu ndak cuma kosongan. Allah Ta'ala ngangkat itu dikasih asbab juga. Kalau Allah sudah ngangkat, sudah ngasih fadal, itu enggak cuma kosongan, itu enggak, tapi dikasih asbab, akhirnya memang pantas dikasih fadal. Paham ya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diangkat derajatnya tinggi, itu enggak Nabi itu orangnya terus kosongan, tahu-tahu Allah Ta'ala senang diangkat, enggak. Nabi memang dikasih asbab, akhirnya memang macam dikasih makom yang sangat tinggi, akhlaknya memang kayak gitu, macam gitu loh. Nah kita itu umat terbaik itu diangkat itu enggak kosongan, soalnya kita dikasih asbab. Apa itu? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. 3, amar ma'ruf ada, nahi munkar ada, iman sama Allah ada. Kapan kita itu sudah enggak lagi amar ma'ruf, kapan kita sudah enggak ada lagi nahi munkar,
Kapan kita sudah ndak ada wa tu'minuna billah, ya dicabut iku khairiyah kita. Walhasil ndak jadi khairul umam lagi dong. Oh ndak punya asbab untuk jadi khairul ummah. Makane kita itu amar ma'ruf, perintah yang baik-baik itu harus ada. Nahi munkar itu harus ada. Iman kunci utamane. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam nggak bisa di berangus dari 3 orang yang amal di tiga hal itu. Orang yang amar ma'ruf, orang yang nahi munkar, orang yang iman sama Allah Ta'ala itu tidak akan bisa dihapus. Sistem sekuat apapun dikendalikan sama sistem sekuat apapun tidak bisa umat Nabi diberangus dari orang yang amar ma'ruf, nahi munkar, iman billah. Tidak akan bisa. Umat Nabi khairul ummah. Ini tidak ada di sini, ada di sana. Pasti ada. Ila yaumil qiyamah. Dan yang menang, ala inna hizballahi humul muflihun. Sing menang sapa? Hizbullah. Sing menang, sing awet. Wa ummatuhu khairul umam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah, mohon kasih rahmah, ta'zim dan selamatan buat pimpinan kita Nabi Muhammad, miftahi babil mawahib. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kunci pintunya pemberian. Ingat iki, penting. Iki salawat termasuk salawat apa istilahnya? Ya semuanya ilmu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babil mawahib lit-talibi war-raghib. Nabi Muhammad itu orang yang jadi kunci pintu pemberiannya Allah. Kita kan kepingin dapat pemberiannya Allah, mesti kepingin kita itu lewat pintu harus, pintu mawahib. Nah kuncinya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lit-talibi bagi orang yang meminta, war-raghibi bagi orang yang ingin pemberiannya Allah, bisa dapat pemberian itu lewat pintunya, lewat bawa kuncinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat Nabi, andaikan amalan-amalan itu ndak ada sholawate, nggak bisa kita andalke sedikit pun. Andaikan amalan kok ndak ada sholawat Nabi ne, ndak aman kita. Nah, ini riya Allah Ta'ala tolak. Padahal ikhlas itu ndak gampang. Yasirun minar riya'i syirik. Sedikit riya itu sudah syirik. Sedikit, total riya, syirik total. Meskipun asghar. Lah untungnya ada sholawat salam. Untungnya mesti makbul qata'an, pasti diterima sama Allah Ta'ala. Mungkin sholat kita itu entah ada riyae, misal kok ditolak sama Allah, mungkin di situ ada barokahe ketika tasyahud ada Allah assalamu alayka ayyuhan nabi, Nabi jawab wa alaikas salam, akhirnya Allah Ta'ala tidak jadi nolak. Mungkin barokahnya miftahi babil mawahib sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Akhirnya Allah Ta'ala kasih rahmah. Tadi ini ada riya'i, ada sholawate, Allah kasih rahmat, termasuk diantaranya rahmat dikabul amal sholate. Andai kan tidak ada sholawat,
ndak bisa mbayangke amal yang aman bisa kita angan-angan pahalane. Apa sing diangen-angen? Sing kita iku ikhlas iku lebih sulit. Misal bisa ikhlas ba'dal amal itu kita harus ndak ada ujube. Wa ala alihi wa sahbihi, mudah-mudahan salawat salam juga buat keluarga Nabi dan para sahabat Nabi ulil mazaya, orang yang punya maziyah kelebihan, wal manaqibi, dan punya fadilah. Manaqib yakni fadail, orang yang punya maziyah kelebihan, wal fadail dan wal manaqibi dan keutamaan. Itu para keluarga Nabi, para sahabat Nabi. Mereka disebut ulil mazaya wal manaqib. Semua yang hubungannya sama Nabi bagus mesti punya mazaya wal manaqib. Orang ketemu Nabi beruntung, syaratnya baik ketika ketemu. Para sahabat ketemu Nabi ta'zim, jadi sahabat ulil mazaya wal manaqib. Abu Lahab, Abu Jahal ya ketemu tapi tidak ta'zim, ya percuma. Ahsan tidak ketemu daripada ketemu tapi tidak ta'zim, malah lebih fatal soalnya su'ul adab. Karena orang itu enggak asal-asalan dekat sama orang soleh, enggak asal-asalan dekat. Dekat nek ta'zim alangkah bagusnya dekat. Tapi nek dekat tapi malah su'ul adab, lebih baik jangan dekat-dekat dah. Hati-hati, malah jadi sababiyahe mahrum, terhalang. Hati-hati. Wa ba'du fahadhihi risalatun fi fadhaili syahri ramadhana, maka ini adalah risalah di dalam menerangkan fadilah-fadilah bulan Ramadan, wa fadhaila wa ahkamis siyami wa fadhaili wa ahkamis siyami, dan juga menerangkan keutamaan dan hukum-hukumnya puasa. Mimma la budda min ma'rifatihi likulli muslimin, dari hal yang seorang muslim ndak boleh ndak tahu, harus tahu. Makanya ini kita termasuk hukumnya ngaji fardu ain. Ngaji kitab ini hukumnya fardu ain. Iling-iling ya, hukumnya apa? Fardu ain, gak mlebu dosa berarti. Seseorang sing absen berarti ndak hadir fardu ain, berarti dosa. Fardu ain kan? Alas, fardu ain ya fardu ain. Di kulli muslimin, semua orang muslim, mimma la budda min ma'rifatih, harus tahu. Harus tahu, cuma artinya nisbate hukum-hukum yang tidak berkaitan dengan bab akhlak yang paling harus diketahui tetap fardu kifayah, atau yang tidak termasuk fikih yang jadi sahnya puasa tetap fardu kifayah, tetap fardu kifayah. Talibil qurbi minallahi, yang kepingin dekat sama Allah. Orang muslim kepingin dekat sama Allah, muqtafiyan athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang kepingin dekat sama Allah, kepingin niru jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramadhanu wa hukmus siyami, bab Ramadan dan hukum puasa. Wujubus shaumi fi ramadhana, wajibnya puasa ketika bulan Ramadan. Lamma kana fatmun nufusi an ma'lufatiha wa syahawatiha min asyaqqil umuri wa as'abiha, ketika lamma kana fatmun nufusi, ketika menyapih nafsu, paham nyapih ya, bayi itu
Kalau biasane di umur ya saiki ndak nunggu 2 tahun ya, baru berapa bulan wis do disapeh. Iku bayi di umur beberapa bulan paling lama itu 2 tahun itu disapeh, artinya dipisah dari susunya ibu biar tidak terus minum susunya ibu. Itu namanya fatem. Itu sulit bagi bayi ini ku rewel ketika pertama kali disapeh dari susunya ibu. Nah ketika orang itu tidak bisa kuat menyapeh, ya ndak akan tersapeh iku bayi, akhirnya sampai besar dia terus minum susunya ibu. Nek dia ndak tegel sama si anak, sayang sama si anak, kepingin ngemik, ya padahal waktunya disapeh. Si bayi ini ndak kepingin pisah, orang tuanya ndak kuat nyapeh, akhirnya ya syabba ala hubbir radha, akhirnya tumbuh dalam keadaan senang nyusu, meskipun sudah besar, gak pernah kesapeh, gak akan bisa lepas. Lah nafsu itu kayak gitu, kita itu kayak bayi, atau kita itu kayak orang tua bayi, sing hawa nafsu kita itu seperti bayi yang harus kita sapeh dari ma'lufatiha, dari kemaksiatan, dari syahwat. Soalnya semua orang punya nafsu. Nafsu itu kepingin menikmati keinginan-keinginan, di antarane pertama al-batnu, perut. Makane suka masuk ke mulut, ya kan? Al-batnu makan, termasuk minum. Setelah al-batnu kenyang, berubah arahnya, keinginannya ke farji. Setelah perut itu merasa sudah dikendalikan, sudah dienakke, ya, kendalikan maksudnya dienakke. Perut sudah dienakke, keinginannya ndak lantas berhenti. Iku nafsu. Jadi orang itu kepinginane, ayo perut iki kepingin makan, terus dituruti, terus akhirnya perutnya sudah enak, iku keinginan ndak lantas terus finish, nggak ada lagi kepinginan, soalnya sudah kenyang. Enggak, keinginannya tetap ada, tapi beda. Farji sekarang. Makanya akhirnya jaluk dituruti. Kok setelah farji dituruti misal, terus akhirnya terus puas, berhenti? Enggak, setelah farji ada hubbud dunya, hubbur riyasa, hubbul jah, hubbul, akhirnya hekat, hasad, ghil, semuanya itu enggak ada akhirnya. Lama kana fatmun nufusi, ketika menyapih nafsu an ma'lufatiha, dari keinginan-keinginannya. Salah, an ma'lufatiha, dari hal-hal yang disukainya, an ma'lufatiha, dari hal-hal yang disukainya, wa syahawatiha, dan keinginan-keinginannya, min asyaqqil umuri wa as'abiha, itu termasuk hal yang paling sulit. Ta'akhara fardhus siyami, maka menjadi akhirlah kefarduannya puasa. Ila wasatil islami, sampai di tengah-tengahnya Islam. Ba'dal hijrati, setelahnya hijrah. Litatawattanan nufusu ala tauhidi, agar nafsu-nafsu sudah bisa menempat di atas tauhid. Subhanallah. Agar nafsu-nafsu sudah menempat di atasnya tauhid, wassalati, dan menempat di dalam salat,
wa ilfi awamiril Qur'ani, dan suka perintah-perintahnya Quran, fanuqilat ilaihi bitadriji, maka dipindahlah itu awamir ilaihi kepada ilaihi kepada fanuqilat, maka dipindahlah awamir ilaihi kepada saum fardus siyam, ilaihi kepada fardus siyam bitadriji, dengan bergiliran, bertahap gitu aja, bitadriji, dengan bertahap. Allah Ta'ala itu tahu puasa itu ibadah yang paling dibenci sama hawa nafsu. Paling benci hawa nafsu itu sama ibadah puasa. Kalau mutlak ibadah sebetulnya hawa nafsu itu ya tidak senang ya. Sholat itu hawa nafsu sebetulnya ya pahit. Zakat itu ya pahit, haji itu ya pahit, semuanya pahit. Cuma yang paling pahit itu puasa. Makanya Allah Ta'ala tahu nyape hawa nafsu dari kesukaannya itu pahit, termasuk min asyakil umur wa as'abiha, sangat sulit. Maka ta'akhkhara fardus siyam ila wasatil Islam ba'dal hijrah, akhirnya diakhirke itu fardune puasa diakhirke setelah fardune sholat. Soalnya orang itu harus ditata. Ketika Isra Mi'raj kefarduannya sholat, itu sebelum hijrah. Isra Mi'raj sebelum hijrah difarduke sholat, akhirnya orang sudah tauhid, sudah sholat. Ketika nafsunya sudah tatawattan an-nufus ala tauhid was-salah, ketika nafsu sudah ditempatke sama Allah, senang sama tauhid, cintanya sama Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, akhirnya sholat. Akhirnya setelah sholat nafsunya sudah bertempat, mulailah difarduke ba'dal hijrah puasa. Andai kan puasa kok qoblal hijrah, mungkin orang tidak akan banyak yang mampu. Tapi hikmahnya itu setelah hijrah, soalnya ada dalam puasa itu fatmun nufus, menyapai hawa nafsu. Makanya bitadrij, harus dengan bertahap-tahap. Hikmahnya ya gitu. Misal kalian ketemu orang dakwah loh ya, itu ya gitu harus. Ada orang kepingin masuk Islam, ahlan, kan gitu lah. Saya mau masuk Islam, tapi saya nanti nek Islam, saya nek ndak sempat sholat, nggak apa-apa ya, ndak apa-apa. Yang penting kau iman dulu sama Allah, kau iman, Islam, syahadat, kau sudah masuk dalam hamba-hambanya Allah. Nah gitu. Nek Ramadan ya apa? Saya masih tidak kuat puasa. Ya tidak kuat ya ora usah poso. Yang penting kau masuk Islam titik. Nah, itu harus ada prosesnya. Akhirnya setelah dia masuk Islam, baru tadrij harus apa? Bertahap. Akhirnya dia itu dikasih senang sama Tuhannya, cinta sama Nabi-ne, dikasih pengetahuan fanaknya dunia, dikasih pengetahuan bakoknya akhirat, dikasih cermin para aulia, iku senengane amal-amal iku sholat. Akhirnya oh gitu, makanya ojo ninggal sholat. Oh ya akhir sholat. Baru setelah itu tentang puasa, itu harus ada hikmah. Nah orang mau masuk Islam nanti puasanya wajib gak puasa dosa. Oh apa Islam kok abot? Nah, akhirnya melayu. Allah Ta'ala juga muamalah sama kita itu bitadrij. Wa kana farduhu fi syahri Sya'ban minas sanati tsaniyati minal hijrah
difardukannya puasa Ramadan, difardukannya puasa itu di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. 2 tahun setelah hijrah baru difardukan puasa. 2 tahun. Haitsu anzalallahu ta'ala, yaitu ketika Allah Ta'ala menurunkan wahyu, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'anu, bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan di dalam bulan Ramadan Al-Quran, hudal linnas, sebagai petunjuk buat semua orang, baik mukmin atau kafir. Saya kepingin petunjuk di mana ya? Quran itu petunjuk buat semua. Bahkan yang kafir pun fadhal lihatan Quran, pasti akan mengakui kalau di dalam Quran itu yang hak, mesti akan mengakui. Cuma hidayah dikasih apa enggak terserah Allah, tapi mesti akalnya pasti menerima. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi penjelas dari petunjuknya Allah, wal furqani, dan yang membedakan antara hak dengan yang batil itu Quran. Kejelasan-kejelasan dari petunjuk yang membedakan yang hak yang batil itu semuanya Quran. Faman syahida minkum asy-syahra, maka siapa orang yang menyaksikan dari antara kalian, wahai orang mukmin, asy-syahra, menyaksikan bulan, yakni masuknya hilal di bulan baru, falyasumhu, maka hendaknya dia puasa di bulan itu. Walhasil ini ya dalil ru'yah, meskipun hisab itu juga ada peluang di dalam fikih. Soalnya memang Allah Ta'ala ngatur matahari, bulan, bintang itu sangat teratur sih ya. Akhirnya bisa dihitung memang, subhanallah, sangat hakim. Terus juga para fuqaha dalam ijtihad itu mereka memperbolehkan bagi orang yang ahli hisab dan juga orang yang percaya kepada ahli hisab untuk ngamal ke hasil hisabe, memang ada. Ya juzu lil hasibi wa man ya'taqiduhu an ya'mala bihisabihi. Boleh bagi ahli hisab dan orang yang percaya kepada ahli hisab untuk mengamalkan hasil hisabe, ya juz, boleh. Tapi iki semua dalil faliyasumhu iku ru'yah. Alhasil ya ada perbedaan, rahmah, ikhtilafu ummati rahmah. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama qala, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam bersabda, bunyal islamu ala khamsin, Islam didirikan di atas 5 tiang, di atas 5 rukun, pondasi, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama, pondasi yang paling penting, yang tidak bisa ditinggal. Semua tidak bisa ditinggal, tapi tidak ada udzur buat yang pertama ini. Kalau sholat ada a'dzarus sholah, kalau puasa ada a'dzar as-siyam, musafir, marid. Kalau zakat ada a'dzaruz zakah, hajj ini istata'tum ilaihi sabila. Tapi syahadah enggak ada udzur buat ninggal syahadat.
syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, harus bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, bersaksi Muhammad itu utusannya Allah, pakai mulut ngomong, tidak bisa ngomong, bisu, bahasa isyarat yang artinya sama dengan syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa iqamis salati, mendirikan salat, wa itaiz zakati, ngasih ke zakat, wa hajjil baiti, mengunjungi bait, wa shaumi ramadhana, puasa ketika bulan Ramadan. Muttafaqun rawahul Bukhari wa Muslim. Was shaumu ta'abbadallahu bihil umamas sabiqati as-sabiqata, dan puasa itu Allah Ta'ala jadikan ibadah buat umat-umat yang kuno-kuno. Enggak cuma kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat-umat kuno itu juga ada ibadah puasa. Itu juga dalil puasa memang penting. Puasa sangat penting. Umat kuno itu yang ibadahnya mirip sama umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kita ini. Pertama, sholat. Enggak cuma kita, umat kuno itu juga diwajibkan sholat. Maklum, sholat itu juga kuncinya itu harus wudhu. Mereka juga ada wudhu. Semua umat yang ada sholat, mereka juga diajari wudhu. Qoblas sholah, kuncinya sholat itu wudhu. Makanya Nabi Musa alaihi salam dulu pernah diajak ngomong sama Allah Ta'ala, ya Musa, in asabaka syai'un wa anta ala ghairi wudhu fala talumanna illa nafsak. Wahai Musa, kalau kau kena bala sedangkan ketika itu kau tidak punya wudhu, jangan salahkan siapa-siapa kecuali salahkan dirimu sendiri, soalnya tidak punya wudhu. Berarti wudhu itu tolak bala. Nabi Musa sudah ada syariat wudhu, soalnya zaman Nabi Musa sudah ada perintah sholat. Kita ada sholat, Nabi Musa umat kuno ada sholat, semua ada sholat, ada wudhu. Soalnya sholat itu penting. La dina liman la sholatalah, tidak ada agama buat orang yang tidak ada sholat. Ternyata tidak cuma sholat, puasa itu juga kita itu wajib, umat kuno juga sudah wajib. Berarti puasa sangat penting, mirip pentingnya sholat. Saking pentingnya kita itu menunjukkan hikmah-hikmah puasa sangat banyak deh. Banyak kita itu tidak bisa menunjukkan kecintaan sama Tuhan melebihi kecintaan diri sendiri kecuali lewat puasa. Kita lah mesti cinta diri sendiri, ya kan? Buktine cinta diri sendiri, kita kepingin makan, ya makan, perut kepingin makan lodeh, milih menu deh. Kepingin es, minum es. Kenapa? Soalnya cinta diri sendiri. Lah kita itu harus cinta sama Allah lebih ketimbang cinta diri sendiri. Akhirnya puasa itu jadi kelihatan. Orang mukmin puasa kelihatan cintanya ke Allah lebih besar ketimbang cinta diri sendiri. Soalnya ketika puasa haus, kepingin minum, lapar, pingin makan, tapi saya lebih memilih ridha Allah. Allah Ta'ala melarang dan saya memilih Allah Ta'ala daripada memilih diri sendiri. Saking pentingnya puasa. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kama qala Mujahid, Imam Mujahid tabi'in mengatakan, kataballahu azza wa jalla sawma syahri ramadhana ala kulli ummah. Tafsirul Qurtubi juz 2 halaman 274. Imam Mujahid mengatakan Allah azza wa jalla mewajibkan puasa bulan Ramadan buat seluruh umat. Ajib. Ternyata tidak cuma dzatiyahe puasa, tapi juga waktu yang sama dengan kita, yaitu sama-sama bulan Ramadan. Seluruh umat.
Dalile Tafsirul Qurtubi juz 2 halaman 274. Wa yadullu ala fardhiyatihi ala man kana qablana qauluhu ta'ala. Dalil kalau puasa itu wajib hukume buat umat sebelum kita iku firman-Nya Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan buat kalian itu puasa, diwajibkan atas kalian itu puasa. Puasa itu seperti diwajibkan di atas orang-orang sebelumnya kalian, umat-umat kuno. Hikmahnya puasa la'allakum tattaquna, biar kalian itu jadi takwa. Itu hikmah paling tinggi dari as-siyam. Itu kita husulut takwa, hasil takwa buat orang yang puasa. Tidak ada puasa itu kita tidak bisa gampang menghasilkan takwa Allah. Angel loh menghasilkan takwa Allah. Takwa itu apa sih? Takut sama siapa? Allah. Bukan takut sama teman, bukan takut sama masyarakat, bukan takut sama tercoreng namanya. Bukan, itu tidak takwa itu. Nek dia itu takutnya sama masyarakat, tercoreng martabat, harkat dan harga diri. Itu bukan takwa itu. Takwane sama harga dirine, ya. Takwane sama masyarakatnya. Takwa Allah itu tidak gampang loh hasilnya. Lah itu orang harus hasil takwa. Dan itu hanya bisa, bukan hanya bisa dihasilke, dikasih gampang hasil ketika orang itu lewat ibadah yang namanya as-saum, puasa. Itu hasil la'allakum tattaqun. Kita dalam rumah itu tidak ada orang, wala tidak ada masyarakat, tidak ada murid-muridmu, wala tidak ada orang yang ngurusi harga diri, nggak ada orang kecuali kita dah. Puasa ada makanan, minuman, yo kepingin, makanannya yo halal, ndak ada orang lihat, ayo, ndak ada orang sing ngurusi apa martabat harga dirimu mencela itu ndak ono wis. Tapi kalau orangnya puasa, tetap saya ndak akan makan soalnya itu tidak ada yang lihat, Allah lihat lah. Itu husul taqwa Allah itu ada. La'allakum tattaqun. Fasaumu Ramadhana ma'lumun minad-dini bid-darurati. Maka puasa Ramadan itu termasuk yang pasti diketahui dalam Islam. Otomatis orang tahu kalau puasa Ramadan hukumnya itu mesti wajib. Mesti orang tahu, mesti. Kalian kenal kalimat ma'lum minad-dini bid-darurah. Hal yang pasti diketahui secara otomatis bahwa itu ajaran Islam, bahwa itu hukumnya wajib, mesti orang tahu. Iku ada istilah macam itu kita harus tahu. Apa sih artinya? Yaitu semua orang akan bisa langsung tahu bahwa ibadah itu ada dan hukumnya wajib di dalam Islam. Semua orang pasti tahu. Contohnya sholat 5 waktu, iku ma'lumun minad-dini bid-darurah. Puasa Ramadan, zakat, fitrah, zakat, mal, haji, itu maklum minatin bid-darurah. Semua orang pasti tahu kalau itu dalam Islam hukumnya wajib. Paham ya? Mesti orang tahu, mesti. Mungkin enggak ada orang itu enggak tahu, enggak mungkin. Pasti semua orang tahu.
Saking bodoh-bodohne wong tetep tahu, sak bodoh-bodohne orang tetep tahu nek salat 5 waktu hukume wajib. Puasa Ramadan tetap hukume mesti wajib. Andaikan ada orang yang ndak tahu dan ndak tahunya itu ada alasan yang diterima, dimaklumi, dimaafke. Tapi kalau alasan ndak tahunya kok ndak diterima, ndak dimaafke. Orang yang ndak tahu kalau sholat itu kewajiban dalam Islam, berarti saking gak taune wonge ngaji, ndak bisa diterima. Kecuali bagi orang yang baru masuk Islam, atau bukan baru masuk Islam, tapi dia tumbuh di tempat yang jauh dari ulama. Itu bodohnya dua orang ini, bodoh yang dimaafkan. Bodohnya dua orang ini, bodoh yang dimaafkan. Misal ada orang baru masuk Islam, akhirnya Ramadan makan. Loh, Ramadan kok makan? Ramadan ki apa? Baru masuk Islam ya? Iya. Oh ya wes terus ke ndak apa-apa. Gak ngerti. Tapi ada orang ndak masuk Islam baru sudah lama kok ndak ngerti. Iya, kebangetannya orang yang memang ndak kepingin punya ilmu. Ndak kepingin dia ikut dapat fadhal, deket taqarrub ilallah lewat ibadah-ibadah yang harus mestine orang ngerti. Lah semua yang maklum minaddin bid-darurah, orang yang bisa tahu itu bagian dari Islam secara otomatis mesti ngerti, fatarikuhu juhudan kafirun. Maka orang yang meninggalkannya karena menentang orangnya bisa kafir. Gak puasa Ramadan, enggak, saya puasa Ramadan. Misal ada orang enggak ada gunanya puasa Ramadan, nentang berarti itu kafir dia. Wa tarikuhu kaslan fasiqun. Sedangkan orang yang meninggalkan puasa karena malas, bukan nentang tapi malas, orangnya enggak kafir tapi fasik. Itu fasik itu masih mukmin, tapi kalau juhud nentang kafir. Makanya orang ndak puasa ditanya kenapa ndak puasa, lah gak poso-posonan, gak ada gunane, kok mati. Jangan dimandikan, soalnya menentang. Soalnya orang menentang berarti kafir. Gak usah dimandikan, boleh dikafani, boleh ndak. Wajib dikubur, soalnya mengganggu pemandangan bangkainya orang, bangkai tikus yang mengganggu meneh bangkai orang. Wajib dikubur, tapi jangan dikubur di pemakamannya orang muslim. Soalnya juhud, kafir, naudzubillah. Jangan disolati, soalnya kafir. Tapi nek orang enggak puasa, kenapa kok enggak puasa? Ya kepingin jane, saya yang ngerti wajib misal, tapi saya belum kuat menahan puasa, belum kuat untuk puasa. Seneng apa? Berpergian atau pekerjaannya itu harus minum. Kuat tapi males, berarti dia tidak nentang ini, tapi males. Kok mati sebelum dia tobat, itu tetap mukmin, wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib disolati, wajib dimakamke di pemakaman kaum muslimin, doake Allah maghfirlahu. Tapi tetap dia itu fasik, dosa gede.
Qala Anas radhiyallahu anhu summiya Ramadhanan li'annahu yarmidhu dhunuba wa yahriquha. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan Ramadan dinamakan Ramadan soalnya membakar dosa-dosa. Wa yahriquha sama, yakni membakar dosa-dosa. Ad-Durrul Manthur lis-Suyuti. Jadi dulu itu penamaan Ramadan itu sudah ada sebelum Islam. Sebelum Islam itu artinya sebelumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi nabi. Wa illa dekan bukan itu Islam sudah ada sejak Nabi Adam. Islam itu kan agama yang isinya itu ketundukan sama Allah. Ya semuanya Islam. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa semua agamanya ya Islam. Cuma artinya Islam yang dibawa sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat jadi nabi, itu nama Ramadan sudah ada. Buat nama bulan. Dulu ketika orang Arab menamakan bulan-bulan, itu kadang mereka menamakan sesuai amaliyahe orang-orang ketika bulan itu. Kadang dinamakan sesuai sifatnya cuaca. Ada makanya orang Arab itu ketika menamakan bulan, orang-orang Arab ketika haji, zaman ketika orang-orang Arab itu berangkat haji, mereka akhirnya menamakan waktu atau bulannya dinamakan bulan Dzulhijjah. Orang bulan yang punya ibadah haji. Soalnya ketika itu orang-orang wukuf di Arafah, di mabit, di Muzdalifah, itu semuanya ketika Dzulhijjah. Makanya bulan dinamakan Dzulhijjah. Itu sudah ada sejak sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sya'ban dinamakan Sya'ban, bercabang-cabang. Soalnya ketika itu habis bulan Rajab, bulan Sya'ban. Bulan Rajab itu termasuk Ashhurul Hurum. Orang Arab zaman jahiliyah ketika Ashhurul Hurum mereka pedangnya ditaruh semua. Jangan perang. Makanya Rajab disebut Al-Asam. Bulan Rajab yang tidak ada suarane. Suara pedang, tang ting perang. Itu tidak ada ketika bulan Rajab ditaruh. Akhirnya ketika setelah selesai bulan Rajab, dendam isek sama kabilah-kabilah ketika zaman jahiliyah. Bulan Rajab sudah selesai, pedang diambil, kabilah-kabilah berpencar-pencar, tasya'aba. Akhirnya mana musuhku kabilah fulan, perang meneh ba'dane Sya'ban, ba'dane Rajab, Sya'ban perang. Ada yang mengatakan tasya'abal khairu, bercabang-cabang kebaikan ketika bulan Sya'ban. Akhirnya setelah Sya'ban cuacanya panas. Ketika panas musim kurma mulai berbuah rutab. Akhirnya ketika cuaca panas-panas mereka menamakan hilal yang di antara dua hilal, hilal yang awal bulan dengan hilal yang akhir bulan, itu dinamakan Ramadan ketika cuaca sangat panas. Makanya dinamakan bulan Ramadan. Sudah sejak zaman jahiliyah sudah namanya Ramadan. Summiya Ramadan, ada yang mengatakan li'annahu yarmidud dzunub wa yahriquha. Bukan cuma panas cuacane, tapi membakar juga dosa-dosanya orang yang menghormati Ramadan dengan puasa. Awwalu ma furidha siyamu fil islami, awal kali difardhukan puasa di dalam Islam. Ceritanya ya apa? Awal kali puasa dalam Islam. Rawat as-sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam qad amara bi siyami yaumi Asyura
Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ke para sahabat, ke kaum muslim, hukumnya perintah zahire wajib, tapi perintah yang ketika itu keluar puasa hari Asyura awal itu, artinya awal ke Madinah. Awal ke Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya puasa Asyura, yaitu tanggal 10 bulan Muharram. Falamma furidha Ramadhanu kana man syaa shama wa man syaa aftar. Maka ketika difardukan bulan Ramadan, yakni puasa bulan Ramadan sudah diwajibkan, maka jadi boleh dah orang yang kepingin puasa Asyura, ya puasalah Asyura. Dan orang yang kepingin tidak puasa ketika Asyura, ya monggo tidak puasa Asyura. Akhirnya hukumnya sunnah. Dulu sebelum ada puasa Ramadan, puasanya umat muslim itu Asyura 10 Muharram. Akhirnya setelah ada Ramadan, Asyura jadi sunnah hukumnya. Tapi ketika puasa Asyura dianjurkan juga puasa Tasu'a, buat bedake orang yang mengkhilafi orang Yahudi. Tsumma nuzila qauluhu ta'ala, ba'dane itu diturunkanlah, ba'dane di perintahke bulan hari Asyura turun ayat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Akhirnya turun ayat, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan, ditetapkan buat kalian puasa sebagaimana ditetapkan buat orang-orang sebelum kalian agar kalian takwa. Fakana man syaa shama wa man syaa aftar. Akhirnya ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, akhirnya perintahnya masih boleh puasa, yang mau puasa, yang ndak pingin puasa boleh ndak puasa. Padahal sudah turun kutiba alaikumus syiyam, tapi yang puasa kepingin monggo, yang ndak puasa monggo ndak puasa. Kenapa kok masih belum harus puasa semua? Liqaulihi ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Soale ketika itu ada kalimat di dalam ayat Quran wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang yang mampu puasa, orang yang mampu puasa boleh fidyatun, membayar fidyah. Ta'amu miskinin, ngasih makan satu orang miskin, setiap hari satu orang miskin. Besok tidak puasa lagi, berarti besok satu orang miskin lagi. Berarti orang dari pemahamannya kutiba alaikumus syiyam berarti perintah puasa. Berarti maklum puasalah. Tapi ada kalimat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, orang yang mampu puasa tapi dia kepingin tidak puasa boleh dengan cara bayar fidyah ta'amu miskin. Berarti dulu orang pemahamannya boleh milih puasa, ya puasa, gak puasa boleh tapi ganti fidyah. Ternyata setelah itu tsumma nuzila qauluhu ta'ala, kemudian diturunkan juga ayat Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan
faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran buat petunjuk bagi orang-orang dan penjelasan dari petunjuk dan juga sebagai pembeda dari yang hak dengan yang batil. Lah kalimat iki jadi dalil, kalimat setelahnya ikilah jadi dalil. Tidak ada lagi pilihan fidyah, meskipun dia itu membayar fidyah, kok dia kuat puasa, tetap tidak ada pilihan fidyah. Kalimatnya faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa yang menyaksikan hilal Ramadan atau orang-orang lain yang tidak menyaksikan tapi menerima persaksiannya orang yang menyaksikan di daerah yang sama, falyasumhu, maka wajib puasa semua, tidak ada lagi pilihan fidyah. Berarti kalau gitu ini nasakh dari ayat sebelumnya. Fakana wajiban ala kulli man syahida syahra, maka puasa Ramadan hukumnya wajib buat semua yang menyaksikan hilal bulan Ramadan. An yasumahu, wajib berpuasa madama qadiran 'ala siyami, selama dia mampu puasa. Fadhailu syahri Ramadan, fadilah bulan Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sunnatullah ya, sunnatullah. Allah Ta'ala memerintahkan ibadah berat iku di waktu yang spesial, iku imbang. Andaikan misal Allah Ta'ala mewajibkan ibadah berat di waktu yang tidak ada fadilah, orang itu akan tidak punya pendorong buat ngamalke. Pertama ibadah berat, waktu yang tidak ada fadilah, tidak ada pendorong akhirnya. Tapi Allah Ta'ala ibadah berat, mewajibkan puasa di waktu yang khusus Ramadan, akhirnya Ramadan dikasih fadilah banyak, akhirnya orang itu bisa jadi kelezatan fadilah Ramadan mengalahkan susah ibadah puasa. Ya. Fadilah lezate fadilah Ramadan itu bisa mengalahkan kepayahan dari ibadah yang namanya puasa. Makanya ada fadilah itu Allah Ta'ala sampai kayak gitu bisa diiktibar itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Abu Hurairah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man sama ramadhana imanan wahtisaban. Siapa orang puasa Ramadan, kenapa puasa? Soalnya dia iman sama Allah, wahtisaban, dan dia soalnya mengharap pahalanya Allah. Kenapa puasa? Soalnya iman sama Allah dan soalnya kepingin pahala dari Allah. Udah nggak usah kepingin jaduk udah nggak ada. Soalnya iman gitu aja. Soalnya nek ndak puasa nanti tercoreng nama baikku, ndak ada gitu nih. Makanya saya puasa biar dihormati sama orang-orang, pengikut-pengikutku, ndak ada gitu nih. Niatnya puasa soalnya saya iman sama Allah. Niat apa? Pendorongnya maf'ul li ajlil iman, soalnya iman dan soalnya kepingin pahala. Akhirnya saya puasa. Lah itu imanan wahtisaban. Orang yang puasa Ramadan karena iman sama Allah dan karena mengharapkan pahalanya Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni dosa-dosa yang sudah dulu, dosa-dosanya yang sudah dulu. Wa man qama ramadhana, dan siapa yang salat bulan Ramadan, yakni salat apa iki? Tarawih.
ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampunilah dosa-dosa yang sudah, mengecualikan orang yang punya uzur, akhirnya dia tidak puasa, terus dia juga tidak terawih ketika malam Ramadan, ya bukan termasuk orang yang mahrum dari fadilah. Makanya perempuan ketika haid atau nifas, akhirnya dia tidak termasuk man shoma Ramadan, dia enggak termasuk man qama Ramadan, ya tetap bisa hasil ghufira. Loh kan dia tidak qama wala shoma, tapi dia tidak qama wala shoma itu karena memang ada uzur. Coba tidak ada uzur, pasti dia shoma Ramadan, qama Ramadan, mukmin, ihtisab. Ada semua di perempuan-perempuan haid itu sing mereka itu ketika itu haid, makanya ndak ada sama wala qama soalnya ada uzur. Makanya ndak usah itu khusus laki, ndak laki perempuan. Tapi kalau perempuan kan ndak ada yang bolong, tetap ghufira lahu. Meskipun wala qama wala sama, meskipun buktine nanti setelahnya diqadha ndak? Diqadha, berarti itu man qama wa sama. Dan buktinya kalau misal dia tidak ada uzur, dia pasti sama, dia pasti qama. Wa man qama lailatal qadri ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dan siapa orang salat ngepasi lailatul qadr, sama tarawih atau mungkin salat sunnah atau mungkin qama salat adab-adab salat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, yakni ibadah yang qoma itu yakni qiyamus shalah, iqamatus shalah, itulah qoma. Siapa orang yang salat Lailatul Qadri, maka diampunilah dia dosa-dosa yang sudah lewat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa zatan Nasa'i fi riwayatihi wa ma ta'akhkhar, dan siapa orang yang salat menepati Lailatul Qadar diampuni dosa yang dulu maupun yang akhir-akhir nanti. Allah Ta'ala sediakan maghfirah buat dosa yang belum dilakoni. Subhanallah ya. Jadi misal dia itu kapanpun setelahnya itu kok maksiat, sudah dijamin ampunan. Paham? Misal kita kasih tahu setelah detik ini semua kesalahanmu tak ampuni. Kira-kira yang kita lakukan ya apa? Bebas, jaminan, maksiat los. Wala gak ono rem. Soalnya sudah dijamin. Bukan gitu. Artinya orang yang dijamin maghfirah buat mata akhar, artinya itu dia dijamin sama Allah Ta'ala hidayah. Sampai-sampai dia itu bisa selamat dari iqab, dari siksaan orang yang maksiat. Itulah maghfirah yang khusus buat mata akhar. Bukan kok jaminan. Kalau gitu dia halal sudah, tidak dosa lagi, mesti sudah langsung diampuni. Tetap dosa. Cuma mata akhar itu perlindungannya Allah. Hidayah yang sudah dikasihkan nantinya dia tidak akan, jaminan tetap, jaminan dia tidak akan meninggalkan istiqomah. Jaminan dia tidak akan meninggalkan istiqomah, tambah soleh. Akhirnya ya tetap baik, ikulah aman dari iqab atau siksaannya orang yang maksiat. Waqad akhrajahal imamani Ahmad wa Malikon, dan sudah ditakhrij dua imam yaitu Imam Ahmad dan Imam Malik.
Wa makna imanan ay tasdiqan bihi, maknanya imanan itu membenarkan terhadap Allah. Wahtisaban ay fa'alahu muhtasiban lillah, maknanya ihtisab itu dia melakukannya muhtasiban lillah karena menginginkan apa yang ada di sisinya Allah. La yaqsudu bihi ghairahu, tidak bermaksud ke selainnya Allah. Makanya dulu ada rahasia puasa diungkap. Orang kalau puasa itu akan ada kesehatan, kesembuhan dari penyakit ini, penyakit ini, penyakit ini, penyakit ini. Ya ikulah. Cuman akhirnya nek puasane mergo golek sehat, ihtisabe iku kurang. Ihtisabe iku kurang, soalnya yang dia cari puasa biar nanti sehat. Padahal maksudnya wahtisaban itu dia menginginkan pahala yang Allah Ta'ala siapke. Pahalane puasa ya nih, bukan cuma sehat. Sehatnya duniawiyah itu bukan. Orang punya kanker harus puasa sekian hari, ya, akhirnya ihtisabnya malah kurang. Wa huwa yadullu ala takfiridz dzunubil mutaqaddimati. Ini juga dalil orang yang puasa Ramadan atau yang sholat tarawih di Ramadan dilebur dosa-dosa yang dahulu. Lil abdi fa'alaihi ayyasta'nifal amala min jadid, maka buat orang yang ketemu Ramadan terus dia puasa Ramadan iman wahtisab, dia juga sholat tarawih ketika Ramadan iman dan wahtisab, mulailah amal baru lagi dah. Bisafahatin baydha'a naqiyata, dengan lembaran yang putih bersih. Soalnya lembaran yang kuno-kuno, coret-coretan ini maksiat dihapus semua, bersih semua. Akhirnya setelahnya mulai dah tulisan baru. Tidak ada lagi kemaksiatan yang kuno-kuno sudah dihapus. Walihadza warada an Ummi Salamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara Ramadhana bifadlihi ala syuhur. Oleh karena itulah pernah dulu Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebut Ramadan itu dengan keutamaan Ramadan ngalahke bulan lainnya Ramadan. Faqala man qama Ramadhana imanan wahtisaban kharaja min dhunubihi kayauma waladathu ummuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang salat ketika Ramadan, qiyam yakni tarawih, atau mutlaknya salat ketika pas Ramadan. Siapa orang salat Ramadan karena iman sama Allah dan karena kepingin pahalanya Allah, dia pasti keluar dari dosanya seperti ketika hari dia dilahirkan ibunya. Masyaallah. Rawahun Nasa'i. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika datang bulan Ramadan futihat abwabul jannah. Nah, ya toh. Ketika Ramadan datang, sing rame ndak donya tok. Di atas langit itu ya rame. Al-Mala'ul A'la itu juga menanti-nanti, tidak cuma tim ru'yah karo tim hisab. Al-Mala'ul A'la ini juga menanti-nanti Ramadan. Gimana Ramadan? Nah, itu ada sambutan tidak cuma di dunia tapi di atas langit.
idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah. Ketika datang Ramadan, yakni bulan Ramadan, Allah Ta'ala dibukakanlah pintu-pintu surga. Itu kapan itu dibuka pintu surga? Ketika Ramadan. Itu ketika dibuka pintu surga, keadaan di akhirat atau al-malaul a'la atau di atas langit atau di Sidratul Muntaha, tepatnya indaha jannatul ma'wa. Itu enggak sama keadaannya ketika pintu surga dibuka sama tidak dibuka sama wae tidak sama, beda. Makanya ketika Ramadan pintu surga itu dibuka, al-malaul a'la, penghuni-penghuni langit itu juga ikut merasakan rahmah Allah Ta'ala besar. Ya, cuma di dunia kan ana sing prema, ana sing geger, ana sing hisab ru'yah. Penduduk langit itu yakin ndak usah nunggu hilal. Nah, kita kan lihat hilal. Nah, penduduk langit ngerti Ramadan sudah datang apa belum? Pintu surga buka apa belum? Kalau pintu surga buka, ini berarti Ramadan. Hilal, enggak usah lo hilal, pintu surga aja dah. Nah, kita ndak bisa lihat pintu surga, lihatan hilal. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Wa ghulqat abwabun nari, dan ditutup itu pintu-pintu neraka, berarti sebelumnya itu dibuka. Ketika Ramadan akhirnya ditutup. Pintu surga ya gitu, berarti sebelumnya ditutup, ketika Ramadan dibuka pintu surga. Lah ketika pintu neraka itu ditutup, itu para malaikat-malaikat, para makhluk-makhluk, itu semuanya merasakan ada rahmah Allah turun ketika ditutup pintu-pintu neraka. Soalnya ketika ditutup pintu neraka itu perintah Allah Ta'ala. Semua langsung tahu Allah sedang tajalli dengan rahmahnya, makanya neraka tutup itu. Nah, tapi kalau Allah Ta'ala sudah merintahkan neraka buka, lah Allah tajalli dengan al-muntaqim, maha membalas, maha menyiksa. Takut semua ada. Pintu neraka dibuka, semua takut. Pintu neraka ditutup, semua orang itu senang. Makanya ya nggak usah lihat hilal, pintu neraka itu ditutup, ya mesti Ramadan sudah datang. Wa suffidatis syayatinu, dan dibelenggu, dirantai setan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Setan pun ngerti Ramadan teko. Lah orang Ramadan ndak Ramadan kok podo ngeluwihi setan. Oh setan loh ngerti Ramadan itu datang. Carane setan ngerti Ramadan datang, mereka dibelenggu. Oh berarti Ramadan datang. Itu ketika mereka sudah dibelenggu, langsung mereka tahu inilah bulan Ramadan. Soalnya dibelenggu. Berarti kita iman. Sekarang surga sudah ada. Dan sekarang ini pintunya sedang dibuka. Merat Mu'tazilah yang mengatakan surga itu belum ada. Mu'tazilah itu firqah yang bid'ah. Mereka mengatakan surga neraka sekarang belum ada. Nanti ada nih, diciptakannya nanti. Soalnya kalau sekarang tidak ada gunanya. Soalnya belum ada yang masuk. Enggak. Surga sudah ada, uiddat sudah disediakan, pintunya loh wis bukaan. Nah, terus gunanya apa? Ya gunanya sesuai hikmah Allah, biar kita tambah kepencut, biar kita tambah takut dari neraka. Tapi ketika Ramadan pintunya ditutup. Kita juga iman bahwa pintu-pintu surga itu dibuka semua.
pintunya jumlahnya 8. Kapan pintu surga dibuka? Pertama, ada yang dibuka tapi khusus buat kita. Ada yang dibuka juga khusus buat orang-orang yang di amal-amal yang ditentuke sama Allah. Ada yang diumumke buat semua makhluk Allah. Sebetulnya tidak cuma Ramadan pintu surga itu dibuka. Setiap hari itu kita bisa dibuka sama Allah, khusus kita pintu surga. Ma min abdin yatawadda fa ahsana wudhu'ahu aw fa asbagha wudhu'ahu thumma qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh futihat lahu abwabul jannati tsamaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa. Siapa orang wudu nyempurnake wudune dengan sunnahe adabe gak asal-asalan, kemudian setelah selesai bilang 2 syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Cuma Imam Tirmidzi nambahi Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, dibukakan lahu khusus, bukan semua orang, khusus. Futihat lahu, dibukakan buat dia 8-8-nya pintu surga. Yadkhulu min ayyiha syaa, dia boleh milih masuk yang sebelah mana. Tapi dibuka kayak khusus dia. Yang wudunya ndak gitu, ndak usah kepencot. Nah, itu khusus orang yang wudunya sempurna, dan itu setiap hari dibuka ke khusus dia. Ada juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, ketika itu Kamis, kenapa kok Kamis itu puasa ya Rasulullah? Soalnya ketika Kamis itu futihat abwabul jannah. Soalnya ketika Kamis itu dibuka pintu surga. Makanya saya senang ketika dibukakan itu saya sedang puasa. Itu ketika hari Kamis minggu sekali dong, gak usah nunggu Ramadan. Nah, hikmah kalau Ramadan dibuka, semua orang itu bisa milih amal soleh, bisa hasil semua rahmah itu lebih banyak ketimbang selainnya bulan Ramadan. Diumumke iku rahmah, bahkan ditutup pintu-pintu neraka. Wasuffidatis syayatin, setan-setan dibelenggu. Paham ya? Setan itu dibelenggu ketika Ramadan. Ndak usah takut wis sama setan-setan. Setan itu dibelenggu. Nah, terus kita ndak ada maksiat. Maksiat ono ndak di ketika Ramadan? Hah? Saya aneh, berarti siapa itu kambing hitame? Yang diikat itu wasuffidatis syayatin, setan-setan diikat. Nah, setan itu ada 2, syayatinal jinni wal ins. Setan yang dari golongan jin sama setan golongan manusia. Ada loh setan dari golongan manusia. Yang diikat ini setan yang golongan jin, anak turune iblis. Nah sekarang kok ono maksiat, wah setan sing dari golongan manusia. Berarti kumpulane sekarang nek Ramadan ojo kumpul konco sing beling-beling. Setan dari jin wis diikat, setan dari golongan manusia ojo dikumpuli, aman kita. Syayatinal jinni wal ins. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam qala as-salawatul khams, salat 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ah, salat Jumat sampai salat Jum'ah, berarti wal jum'atu ilal jum'ati,
salat Jum'ah sampai salat Jum'ah, wa ramadhanu ila ramadhana, dan Ramadan sampai Ramadan tahun depannya, mukaffiratun ma bainahunna, mukaffiratu ma bainahunna, itu melebur dosa-dosa antara kedua-duanya. Idza tunibatil kabairu, ketika dijauhi dosa-dosa besar. Rawahu Muslim. Jadi otomatis orang ketemu Ramadan, dosa setahun dilebur. Tapi tidak cuma ketemu tok, tapi ketemunya harus ta'zim. Seperti sahabat ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat fadilah soal ta'zim. Nah, kita ketemu Ramadan otomatis dapat kafarah minadz-dzunub, nek ta'zim. Carane ta'zim puasa sama tarawih. Wallahu a'lam, wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي
ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم إني أسألك من فجات الخير وأعوذ بك من فجات الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الأخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها. وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق.
الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن